Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Istiana dari 10 TKJ 1 akan menjelaskan struktur dan fungsi tentang pemrograman bahasa C dan bahasa C++. Jadi, pemrograman bahasa C itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada bagian include dan bagian block main. C include berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. File ini berekstensi .h, contoh stdio.h. Pada contoh di atas, kita mengimpor file stdio.h. File ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program C seperti print. Nah, file stdio.h sudah ada di dalam komputer kita saat menginstal GCC. Kedua, fungsi main. Nah, fungsi main adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Karena itu, kita harus menuliskan logika program di dalam fungsi ini. Nah, maksud dari in di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan dikembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Nah, kita juga bisa mengganti in ini ya dengan yang lainnya. Kita bisa menggunakan void. Nah, void artinya tidak ada atau kosong. Jika kita menggunakan void, maka kita tidak perlu menuliskan kata return di akhir program kita, karena fungsi void tidak akan mengembalikan nilai apapun. Penulisan komentar. Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Komentar biasanya digunakan untuk membuat program pada kode program. Kita bisa menggunakan garis miring ganda untuk membuat komentar satu baris dan tanda bintang untuk membuat komentar beberapa baris. Nah, dalam penulisan komentar atau program kita di dalam bahasa pemrograman C itu diawali dengan printf. Nah, printf itu berfungsi untuk mendeklarasikan, mencetak kode program yang kita input. Ini adalah contoh pemrograman dari bahasa pemrograman C yang sudah saya buat sebelumnya, di mana kode pemrogramannya yaitu halo selamat pagi dan dieksekusi dengan return 0. Nah, dari program ini yang sudah saya buat sebelumnya, maka hasilnya ia akan, nah ini dia hasil dari program yang saya sudah buat berikutnya. Selanjutnya pemrograman bahasa C++. Nah, di sini ada yang pertama yaitu include. Nah, include ini berarti memerintahkan compiler untuk file header iostream.h. Dalam file header ini terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output, seperti misalnya perintah code yang dipakai dalam program utama. Nah, yang kedua, using namespace std. Baris ini memiliki 3 pernyataan, yaitu seperti using yang merupakan deklarasi arahan atau panggilan pada compiler untuk menggunakan deklarasi namespace, dan anggota namespace merupakan penyedia metode untuk mencegah konflik nama dalam proyek-proyek besar. std merupakan nama namespace tersebut yang sudah tersedia dan tidak perlu dibuat ulang menggunakan fungsi namespace. Selanjutnya yaitu in main. Baris ini menandai dimulainya compiler akan mengeksekusi program. Artinya, pernyataan ini merupakan suatu keharusan di mana sebuah program yang tertulis dalam bahasa C++ memiliki sebuah main. Main diikuti oleh sebuah tanda kurung karena main merupakan sebuah fungsi. Nah, selanjutnya yaitu penulisan komentar atau kode program kita. Nah, di sini dalam pemrograman C++, jika kita ingin menuliskan komentar kita, maka kita diawali dengan std dan code. Nah, code itu berfungsi untuk mendeklarasikan program yang kita buat atau program yang kita input. Nah, kemudian kita tuliskan return 0 pada akhir program kita. Nah, fungsi return 0 ini perbedaan dari program bahasa C dan bahasa pemrograman C++, yaitu di mana file headernya. Jika bahasa pemrograman C itu biasanya menggunakan stdio.h, sedangkan pemrograman bahasa C biasanya menggunakan iostream. Nah, perbedaan kedua yaitu pada bagian deklarasinya.
Jika pemrograman bahasa C, bagian deklarasinya itu menggunakan printf untuk menampilkan program yang telah diinput ke layar. Sedangkan pemrograman bahasa C itu bagian deklarasinya menggunakan code untuk mencetak atau menampilkan program ke layar. Nah, ini adalah contoh program dari bahasa pemrograman C++. Nah, dari program ini maka hasilnya dia akan, nah ini hasil dari program tadi yang sudah saya buat.